Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak dengan materi berperilaku akhlak terpuji, yaitu rendah hati. Sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang berperilaku akhlak terpuji, yaitu sikap berterima kasih. Sekarang kita lanjutkan kembali tentang berperilaku akhlak terpuji, yaitu rendah hati. Anak-anak ada yang tahu rendah hati itu apa? Bagus. Rendah hati artinya merendahkan diri atau tidak sombong. Rendah hati juga termasuk akhlak terpuji. Perilaku rendah hati telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau menyuruh umatnya untuk bersikap rendah hati dan menghormati tamu, maka terlebih dulu beliau sendiri melakukannya. Seperti dikisahkan ketika datang seorang tamu ke rumah beliau, dengan ramah tamu itu disambutnya. Beliau mempersilahkan tamu itu duduk di atas bantal, sedangkan beliau sendiri duduk di lantai. Padahal tamu itu dari kalangan rakyat biasa dan juga musuh. Dikisahkan lagi, pada suatu hari Umar bin Khattab mengeluarkan air mata karena terharu. Dia melihat Rasulullah bangun dari tidur. Pada badan beliau tercetak jalur-jalur lidi pelepah daun kurma. Beliau tidur di atas selembar tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Padahal beliau adalah seorang nabi dan rasul pimpinan umat. Ketika ada orang yang bergembira karena mendapat keberuntungan, beliau turut bergembira. Ketika melihat orang kesusahan karena mendapat musibah, beliau turut bersedih dan memberikan pertolongan. Jika ada undangan dari siapapun datangnya, baik itu orang kaya, fakir miskin, hamba sahaya, selalu dipenuhinya. Begitulah keteladanan Rasulullah mengenai rendah hati. Sehingga ketika orang baru pertama kali berjumpa dengan beliau, akan merasa kagum dan segan. Dan bagi orang yang telah lama bergaul dengan beliau, akan mencintainya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mencontoh sifat rendah hati beliau. Kepada teman-teman, kita harus rendah hati, tidak sombong. Orang yang rendah hati akan disayangi oleh orang tua dan guru, akan disenangi oleh teman. Sebaliknya, orang yang sombong akan dibenci oleh semua orang. Dalam ajaran Islam, rendah hati disebut juga tawadhu.
Tawadu adalah sikap yang tidak menonjolkan kelebihan yang dimiliki kepada orang lain. Bersikap tawadu adalah bagian dari kemuliaan akhlak. Sikap rendah hati harus dibedakan dengan rendah diri. Rendah hati berasal dari sikap mental yang positif untuk sengaja tidak berlaku angkuh dan menonjolkan segala kelebihan yang dimiliki kepada orang lain. Sedangkan sikap rendah diri merupakan sikap mental yang negatif dan membuat seseorang tidak pernah memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Contoh sikap rendah diri adalah minder, merasa tidak mampu, tidak berani tampil, dan sebagainya. Dan orang yang memiliki sikap tawadu, hidupnya seperti falsafah padi, yaitu semakin berisi, semakin merunduk. Dengan sendirinya, orang akan merasa segan dan menghormatinya. Di samping itu, sikap tawadu bisa menghindari diri dari perbuatan menyakiti hati orang lain. Sikap tawadu yang bisa kita terapkan dalam keseharian adalah tidak membangga-banggakan diri di depan orang, bersikap sederhana, tidak angkuh dan pamer dengan apa yang kita miliki, menaruh hormat dan berusaha menghargai orang lain sebagaimana menghargai diri sendiri. Ada beberapa kebaikan yang diperintahkan Allah kepada hambanya, yaitu yang pertama, tidak berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Yang kedua, tidak menghardik atau berlaku kasar kepada orang yang meminta-minta. Dan yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan tentang berperilaku akhlak terpuji, yaitu rendah hati. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, anak-anakku dapat memahaminya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tugas untuk kalian adalah kalian mengerjakan soal latihan berikut ini. Ya. Kalian kerjakan di buku tugas BAM. Semangat ya mengerjakannya anak-anakku yang soleh dan solehah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.